teman-teman dan Pak Erik, selamat pagi. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas kasih setiamu sepanjang malam saat kami beristirahat Tuhan, dan terima kasih atas pagi ini yang Kau sediakan untuk kami Tuhan. Kiranya Kau berkati aktivitas kami pada hari ini, dan kiranya Engkau berikan kami hikmat yang dengar-dengaran akan Engkau untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Hati yang Belum Sembuh, yang didasari oleh kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga, yang berbunyi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Nah, pernah gak sih kita merasa lelah, kita merasa capek sama diri kita sendiri? Tapi bukan karena kita habis melakukan aktivitas yang berat, bukan karena kita habis bekerja, bukan karena kita habis sekolah, bukan karena kita habis mengerjakan tugas gitu. Tapi karena hati kita yang terlalu lama menyimpan sebuah luka. Nah, ini rasanya diri kita tuh kosong, tapi juga penuh. Penuhnya penuh apa? Yaitu penuh dengan hal-hal yang gak bisa kita ungkapin. Marah yang kita tahan, kecewa yang kita pendam, dan rasa pengen nangis yang gak bisa kita tangisin gitu, gak bisa kita keluarin. Nah, terus kita harus tetap menjalani hari-hari kita itu biasa aja, kayak kita harus tetap ngobrol sama temen, nyapa temen, kita harus tetap ketawa bareng temen gitu. Bahkan kita masih terlibat di dalam sebuah pelayanan. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati kita tuh tahu kalau aku belum benar-benar sembuh. Nah, teman-teman, luka batin itu nggak kelihatan, nggak ada bentuknya, nggak ada perban yang bisa membungkus lukanya, nggak ada plester yang bisa menutupi lukanya. Berbeda dengan luka fisik yang bisa kita jelaskan rasa sakitnya, ada bentuknya gitu. Tapi seringkali luka hati atau luka batin itu kita sering gak bisa ngejelasinnya. Rasa sakitnya gak jelas, tapi diri kita ini sakit tapi gak jelas, tapi kita capek juga gitu. Dan kadang yang melukai hati kita atau yang membuat kita punya luka batin itu adalah orang-orang yang kita percaya, orang terdekat kita, atau orang yang udah tahu kita ini gimana, kita ini apa gitu. Dan kadang orang-orang di sekitar kita juga malah bilang, udahlah lupain aja. Padahal mereka nggak tahu sesakit apa rasanya, karena ya itu tadi, kita nggak bisa menjelaskan, kita nggak bisa mengungkapkan rasa sakit itu. Dan di tengah semua itu, di tengah kita punya luka batin itu, kita sering kali belajar satu hal, yaitu berpura-pura. Kita berpura-pura untuk istilahnya kita memakai topeng. Kita di luar kita tersenyum ceria, padahal kita tuh sedang belajar menyembunyikan luka sebaik mungkin supaya orang tahu kalau kita itu nggak sedih, kita itu nggak sakit. Kita selalu bilang di dalam hati kita, aku udah maafin kok, padahal sebelumnya tuh kita belum maafin. Kita pikir dengan waktu semuanya akan sembuh. Ini sering banget sih. Tapi ternyata waktu gak selalu menyembuhkan. Kadang waktu cuma membuat kita makin ahli dalam menutupi. Namun ada satu kebenaran yang gak pernah berubah. Tuhan tahu. Dia tahu semua yang terjadi, bahkan yang gak pernah kita ceritakan. Dia tahu siapa yang nyakitin kita. Dia tahu bagian mana hati kita yang paling sakit, yang paling perih. Dan dia gak akan tinggal diam, teman-teman. Seperti yang aku sebutin tadi, Mazmur 147 ayat yang 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini bukan janji kosong, ini karakter Tuhan, yaitu penyembuh sejati. Kesembuhan bukan tentang berpura-pura kuat. Ingat ya teman-teman, kesembuhan bukan soal memaksa diri kita untuk
baik-baik aja. Kesembuhan sejati dimulai ketika kita cukup berani berkata, Tuhan, hatiku belum sembuh, tapi aku mau Engkau sentuh hatiku. Dia gak pernah menuntut kita untuk selalu kuat. Dia justru hadir di saat kita lemah, di saat kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Saat kita datang ke Dia dengan luka yang masih terbuka, Dia datang sebagai dokter yang penuh kasih dan bukan hakim yang menghakimi. Hari ini Tuhan gak minta kita, kamu dan aku gitu ya, untuk jadi sempurna. Dia cuma minta satu hal, datang ke Tuhan gitu loh. Biar Tuhan yang bekerja, biar Dia yang mengangkat kita dari tempat kita jatuh, kita nggak bisa bangkit gitu. Tempat jatuh kita terdalam gitu. Mungkin prosesnya nggak instan. Mungkin air mata masih akan turun beberapa malam kita ke depan. Tapi ingat, kita nggak sendiri. Ada pribadi yang dekat hati yang hancur, dan Dia nggak akan pergi. So, teman-teman, yuk kita datang kepadanya dengan jujur. Tuhan, aku masih terluka, tapi aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup menyembuhkan hati dan luka batinku. Aku ingin Engkau masuk ke ruang-ruang yang aku sembunyikan dari semua orang. Pulihkan aku, Tuhan, sedikit demi sedikit sampai hatiku benar-benar pulih. Jadi renungan hari ini aku mau ngomong sama teman-teman. Meskipun hati kita belum sembuh, kita masih punya luka batin, kita masih simpen luka tersebut. Gak apa-apa untuk kita belum maafin itu, karena yang seperti aku bilang tadi, itu proses, dan proses itu harus kita lewatin, bukan kita loncatin, bukan kita skip. Dan gak apa-apa kita ngerasa sendirian. Tapi sebenarnya di saat kita ngerasa sendirian, kita harus ingat satu, Tuhan itu selalu ada di dekat kita, selalu, always ada di sekitar kita, bahkan ada dekat sama kita. Dan jangan pernah untuk kita semua ngerasa jauh dari Dia. Dia tuh baik banget, serius. Oke, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu mungkin masih memiliki luka, masih memiliki rasa dendam, rasa kecewa terhadap orang lain, terhadap keadaan, terhadap Engkau, Bapa, bahkan terhadap orang-orang yang kita percaya yang menyakiti kita. Tuhan, tolong sembuhkan kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, tolong pulihkan, sentuh hati kami, Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tahu siapa yang menyakiti kami, tapi kami mau Engkau pulihkan hati kami, Engkau sentuh, Engkau berikan kami hikmat untuk memaafkan, untuk mengampuni. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami dengan penuh semangat dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.